Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, kayaknya udah lama kali aku nggak upload video karena ada beberapa hal yang memang harus aku selesaikan lebih dulu. Jadi aku harus pending untuk take dan upload video. Tapi hari ini aku bakalan upload video lagi seperti biasa. Di hari Selasa malam ini aku bakalan kembali membahas kisah-kisah kriminal. Dan sekarang seperti judulnya ya, aku tuh bakalan ngebahas sebuah kasus yang lagi booming kali, lagi viral kali di mana-mana, yaitu kasus yang menimpa salah seorang artis Thailand yang bernama Teng Monida. Pasti kalian juga udah nggak asing sama berita ini karena beritanya tuh viral kali di mana-mana, di Twitter aku, di TikTok aku, semuanya tuh tentang berita ini. Dan buat kalian, semoga kalian gak bosan buat nonton video aku. Dan untuk kalian juga yang kebetulan gak sengaja ngeklik video ini, selamat datang di channel aku. Nama aku Ira, aku akan upload setiap hari Selasa dan Kamis. Hari Selasa aku bakalan ngupload kisah kriminal, dan hari Kamis aku biasanya ngupload kisah horor. Ya udah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke gengs, jadi seperti yang udah kalian baca di judul, kali ini aku tuh bakalan ngebahas sebuah kasus yang menimpa salah seorang artis Thailand yang lagi viral kali di mana-mana, yang katanya kasus kematiannya ini tuh bukan murni karena kecelakaan, melainkan ada motif-motif tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Mungkin kalian juga udah pada tahu kan ceritanya, kisahnya, kasusnya, dan apa-apa aja kejanggalan-kejanggalannya. Tapi buat kalian yang belum tahu, kalian bisa tonton video ini. Atau buat kalian juga yang malas baca tweet di Twitter atau malas cari infonya, udah kalian tengok aja video aku ini, udah gak usah susah-susah, tinggal kalian denger aja. Tapi sebelum masuk ke kronologi kasusnya, aku bakalan kasih tahu dulu ke kalian sedikit latar belakang dari Teng Monida ini. Teng Monida memiliki nama asli Nida Pacara Wirapong. Dia lahir di Thailand pada tanggal 18 September 1984. Dan dia juga merupakan lulusan dari College of Social Innovation Rangsit University. Jalanan karir Teng Monida di dunia hiburan dimulai sejak dia masih duduk di bangku SMA. Tepatnya pada waktu dia tuh masih kelas 1 SMA, yaitu pada tahun 1998. Aku baru lahir itu di situ. Dia udah jadi artis. Jadi karena karirnya yang udah cukup panjang, udah 24 tahun itu, dia tuh bisa dibilang sebagai artis papan atas lah ya kan di negaranya. Jadi dia itu memulai karirnya sejak usia 15 tahun ketika dia bertemu sama salah seorang produser atau salah seorang pencari bakat di salah satu department store. Ketika dia lagi jalan-jalan gitu di situ, ketemulah dia tuh sama orang itu. Terus dia ditawarin, kamu mau nggak jadi model iklan gitu. Dan setelah melewati berbagai seleksi, akhirnya Teng Monida pun memulai karirnya sebagai model pada tahun 1998 itu gengs. Pada tahun 2014 si Teng Monida ini mengakhiri kontrak kerjanya di salah satu channel televisi ketika dia itu udah bekerja sama selama 11 tahun. Dan sejak saat itu dia memutuskan untuk menjadi seorang artis independen. Nah, karena dia tuh udah bisa dikatakan sebagai artis papan atas, dia udah berkarir 24 tahun gitu kan. Karirnya dia ini tuh juga nggak main-main gitu. Dia tuh udah pernah membintangi kurang lebih 38 judul drama, 4 judul film, dan 7 acara televisi. Selain itu juga dia pernah memenangkan beberapa penghargaan lokal di Thailand. Salah satu film atau drama yang pernah dimainkan sama si Teng Mo ini dan aku sendiri pun pernah nonton, yaitu adalah film hantu tuh. Karena aku suka film hantu kan, aku tuh pernah nonton film dia yang berjudul Ghost of Minnak. Itu filmnya tuh film tahun 2005, cuman aku nontonnya waktu 2017 kalau nggak salah. Dan juga Bangkok Love Story tahun 2018. Nah, pada tahun 2013 si Teng Monida ini tuh pernah menikah dengan salah seorang aktor Thailand juga yang bernama Tonopakin Kamwilaisa, yang sering dikenal dengan sebutan Tono Pakin. Tapi pernikahan si Teng Mo sama si Tono ini tuh nggak berlangsung lama gengs, hanya sekitar 2 tahun aja. Nah, pada tahun 2015, Tono dan Teng Mo ini memutuskan untuk berpisah. Dan katanya juga ya, pada waktu Teng Mo dan Tono ini tuh berpisah,
si Tengmo ini tuh sempat kayak depresi gitu. Terus dia tuh sempat minum pil obat tidur dalam dosis yang cukup banyak gitu, sehingga dia tuh mengalami overdosis dan dia dilarikan ke rumah sakit. Tapi syukurnya dia tuh masih selamat dari kecelakaan yang menimpa dia itu gitu, karena dia minum obat tidur itu. Dia udah overdosis tapi dia masih selamat gitu kan. Dan dikatakan juga kalau pada waktu itu si Tono tuh merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan sama si Tengmo itu, gengs. Tapi setelah dikabarkan berpisah, Tengmo dan Tono ini tuh dikabarkan tuh nggak punya konflik apapun. Mereka tuh baik-baik aja, malah mereka itu dibilang bersahabat gitu, gengs. Hingga pada akhirnya pada tanggal 24 Februari 2022 lalu, Tengmo dinyatakan menghilang setelah jatuh dan tenggelam dari boot yang dia naiki bersama teman-temannya. Jadi sekarang baru nih kita bakalan masuk ke kronologi kasus kenapa si Tengmo itu bisa jatuh dan tenggelam. Jadi gengs, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, si Tengmo dan kelima orang temannya ini tuh memutuskan untuk dinner, makan malam gitu di atas sebuah speedboat ala-ala kayak kalau di Jakarta itu kayak anak-anak yang naik speedboat muter-muterin Ancol gitu, tapi speedboat pribadinya dia gitu, ala-ala orang kaya lah gitu kan. Jadi gengs, si Tengmo Nida ini menaiki speedboat di Chop Raya bersama 5 orang temannya yang terdiri dari Getik sebagai manajernya dia, terus juga ada si Sense yang katanya sahabatnya, ada juga Job, salah seorang teman dari mereka, dan ada juga Pur, pemilik speedboat, dan juga Robert, yaitu pengemudi speedboat pada malam kejadian itu. Jadi bisa dibilang yang dikenal si Tengmo paling dekat itu tuh cuman si Getik, kawannya itu, sama mungkin si Sense lah yang katanya itu adalah sahabatnya. Kalau kalian tanya sama aku kenapa aku bilang si Sense itu katanya sahabatnya, karena menurutku ya dia tuh sahabat yang agak lain aja gitu. Dan nantilah kalian tahu lah itu kenapa. Oke, kita lanjut ya. Jadi mereka berenam ini tuh tadi pergilah dari mana tadi, lupa aku. Nah, jadi rencananya mereka berenam ini berniat pergi dari Krungton Bridge, Bangkok menuju ke Rama Seven Bridge yang ada di Notaburi. Sekitar jam 10:40 malam waktu setempat, teman-temannya Tengmo ini menyebutkan kalau Tengmo itu ingin buang air kecil, pingin pipis dia, kebelet pipis dia pada waktu itu. Lalu dikarenakan toilet yang ada di speedboat itu lagi rusak, jadi Tengmo ini udah gak tahan kali gitu untuk menuju ke tepi pantai, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke belakang speedboat itu dan dia jongkok dan dia pipis di situ, gengs. Jadi kira-kira bentukan si Tengmo waktu buang air kecil di belakang si speedboat itu tuh kayak gini. Nah, pada saat itu si Tengmo ini tuh katanya memegang kakinya si Sense. Jadi dia tuh megang kaki kawannya si Sense itu, terus dia jongkok tuh di belakang speedboat itu gitu kan, untuk pipis. Dan si Sen itu juga mengaku kalau pada waktu itu dia tuh lagi fokus gitu ngelihat layar handphonenya dia. Jadi dia nggak memperhatikan kali gitu si Tengmo itu yang lagi pipis di situ. Pokoknya yang dia tahu si Tengmo itu pegang kakinya dia pada waktu si Tengmo itu jongkok dan dia pipis lah di belakang speedboat itu. Sedangkan Getik pada waktu itu mengatakan kalau dia tuh lagi fokus gitu melihat pemandangan dari atas speedboat itu. Dan dia juga mengatakan kalau si Tengmo ini tuh nggak mau pakai pelampung karena dia mau berpose dengan baju yang dia kenakan. Dia mau foto-foto gitu pakai bajunya dia di atas speedboat itu. Jadi dia tuh nggak mau pakai pelampung, kata manajernya si Getik. Getik juga mengatakan kalau ketika si Tengmo berada di belakang dan sedang buang air kecil itu, speedboat yang mereka naiki itu sempat mengalami sentakan gitu, tersentak gitu si Robert tuh bawanya, entah kayak mana dia bawanya, pokoknya tersentak lah itu. Dan Getik ini mengatakan kemungkinan Tengmo itu terjatuh ketika speedboat mereka itu mengalami sentakan itu gitu, gengs. Dan ketika mereka menyadari si Tengmo Nida itu nggak ada di atas speedboat itu, mereka tuh nggak langsung menghubungi tim penyelamat, melainkan mereka malah mencari-cari dulu si Tengmo itu. Mereka panggil-panggil dulu, mereka mutar-mutarin dulu tuh air, apalah itu namanya. Nah, mereka sempat tuh mutarin lagi seputaran tempat
yang mungkin si Tengmo jatuh gitu gengs. Tapi karena mereka nggak menemukan titik terang tentang di mana keberadaan Tengmo, akhirnya mereka pun barulah tuh memutuskan untuk menelpon dan memanggil tim penyelamat untuk datang menolong mereka. Hingga akhirnya ketika hampir jam 11 malam, tim penyelamat pun datanglah ke tempat itu, ke lokasi kejadian itu. Dan mereka langsung menelusuri tempat kejadian jatuhnya Tengmo. Tapi pencarian mereka pada malam itu tuh terhambat dikarenakan arus sungai yang cukup kuat dan minimnya penerangan yang ada di sungai tersebut. Dan diketahui juga kalau kelima temannya Tengmo ini ketika tim penyelamat dan polisi datang, mereka tuh langsung syung pergi aja gitu entah kemana. Dan polisi pun itu berusaha menghubungi kelima orang ini, tapi mereka tidak menjawab telepon dari polisi sama sekali. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk menghubungi ibunya si Tengmo untuk memberitahu sama ibunya kalau, "Bu, halo, ini anakmu Tengmo jatuh ke sungai," gitu. Jadi ibunya itu taunya bukan dari si Getik manajernya itu, melainkan dari polisi yang menelpon ibunya pada malam itu, gengs. Ketika pihak Teknologi Crime Suppression Division melakukan investigasi terhadap kelima orang ini, polisi pun menemukan di handphonenya Por, pemilik speedboat ini, kalau pada saat jatuhnya Tengmo, Robert ini diketahui itu mengendarai speedboat secara ugal-ugalan, dan hal itu jugalah yang diduga menjadi penyebab jatuhnya si Tengmo dari atas speedboat. Dan hal itu pun dibenarkan sama kesaksiannya si Sens dan si Getik yang mengatakan kalau si Robert pada saat dia mengendarai speedboat itu dia sempat kehilangan keseimbangan gitu, yang menyebabkan dia tuh kayak ugal-ugalan, terus yang kesentak tadi tuh gara-gara itu dia tuh kehilangan keseimbangan gitu, gengs. Dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahuilah juga ternyata si Robert ini tidak memiliki SIM. Jadi SIM dia tuh udah kadaluarsa gitu. SIM dia untuk mengemudi speedboat itu udah kadaluarsa, bukan nggak punya ya, punya dia SIM tapi udah mati, udah kadaluarsa gitu, nggak diperpanjang dia. Jadi secara nggak langsung artinya dia tuh nggak punya izin untuk mengendarai si speedboat itu. Dan hal itu juga dibenarkan oleh beberapa saksi mata yang kebetulan lagi mancing tuh di sekitaran jembatan-jembatan itu. Mereka tuh mengatakan kalau memang mereka melihat speedboat yang dikendarai sama si Robert itu, yang dinaiki sama Tengmo Nida, itu memang jalannya ugal-ugalan, berjalan kencang dan sempat berbelok gitu, berbelok patah aja gitu, kata saksi mata yang ada di situ. Dikarenakan hal-hal tersebut, akhirnya Por dan Robert didakwa atas kelalaian yang menyebabkan jatuhnya Tengmo Nida dari atas speedboat tersebut, gengs. Udah, jadi gitu kronologinya. Kronologi kenapa si Tengmo Nida itu bisa jatuh. Gara-gara itu, dia mau pipis, terus si Robert tiba-tiba tersentak, jatuhlah dia. Gitu, gengs. Kronologi jatuhnya dia. Kita masuk sekarang ke penemuan dan hasil otopsi dari mayatnya Tengmo Nida ini ya, gengs. Nah, alah, copot dia. Nah, akhirnya setelah 38 jam proses pencarian, jasad Tengmo Nida ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022, sekitar 300 meter dari jembatan Rama Bridge di Notaburi. Jasad Tengmo Nida ditemukan oleh saudara laki-lakinya sendiri, gengs. Dan ketika ditemukan, kondisi tubuh Tengmo Nida sudah dalam kondisi yang memprihatinkan. Dengan tubuh yang sudah membengkak, wajah yang sudah berwarna biru kehitaman, serta bola mata yang terbelalak gitu. Aku tahu fotonya itu udah banyak kali beredar di mana-mana, tapi aku saranin buat kalian gak usah cari tahu tentang fotonya, gak usah kalian kepo mau tahu bentuk fotonya, gak usah. Dan kalaupun kalian udah punya, udah tengok sendiri aja, gak usah disebar-sebarin. Karena ya itu untuk menghormati keluarga yang ditinggalkan juga, gengs. Jadi nggak usah disebar-sebarin ya. Dan kalian nggak usah berharap aku bakalan insert fotonya di sini, karena nggak bakalan aku insert juga. Tapi kalau kalian penasaran kali gitu, mau nengok kali fotonya itu kayak mana, aku bakalan kasih
ilustrasinya aja ke kalian. Jadi kira-kira ilustrasinya itu kayak gini. Udahnya kan geng, setelah jasad si Tengmonida itu ditemukan, langsunglah jasad tersebut itu diotopsi. Dan hasil otopsinya itu mengatakan kalau Tengmonida memang meninggal karena dia tenggelam. Hal ini tuh ditegaskan karena di dalam paru-parunya Tengmonida itu terdapat banyak pasir gitu. Dan hal ini juga menunjukkan kalau Tengmonida itu ketika dia jatuh ke sungai itu dia masih dalam keadaan hidup, makanya dia bisa tertelan tuh air, terus tertelan pasir karena dia si hidup. Jadi dia masih ada, kayak mana ya dibilang, masih adalah proses dia tuh mencoba bernafas di dalam air gitu, masih ada proses cengap-cengap yang pada akhirnya buat air itu bisa masuk gitu gengs ke paru-parunya dia. Dikarenakan jasadnya Tengmo ini ditemukan dalam kondisi yang memang mengenaskan dan juga terdapat luka yang cukup besar di daerah pahanya Tengmo kayak gini gitu ya, maka ibunya Tengmonida yang bernama Panida menduga kalau kematian putrinya ini mungkin bukan murni karena kecelakaan, melainkan karena ada unsur kesengajaan di dalamnya gengs. Dan ibu Panida juga meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan putrinya ini tuh untuk ditindak dan diselidiki lebih lanjut. Beliau juga mencurigai bahwa mungkin saja Tengmo dan penumpang lainnya yang ada di kapal itu sedang terlibat pertengkaran atau perdebatan. Hal ini juga merujuk pada salah satu foto atau videonya Tengmo yang memperlihatkan bahwa raut wajahnya itu nggak terlihat bahagia gitu gengs. Ibu Panida ini tuh mengatakan seseorang mungkin tidak senang Tengmo berada di sana. Gitulah kata Ibu Panida ini. Dan dari kecurigaan si Ibu Panida ini tadi, masih banyak kali kesaksian dari para rekannya Tengmo, dan ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam kasus ini. Apa aja kejanggalannya, apa aja kesaksian-kesaksian yang gak sesuai sama fakta, aku bakalan bahas di video part 2-nya yang mungkin bakalan aku upload hari Selasa minggu depan. Karena kalau aku upload di video ini juga, videonya bakalan kepanjangan, nanti kalian malas nontonnya dan kalian tuh pasti nggak nonton gitu. Jadi aku bakalan buat video ini 2 part ya gengs. Oke, kasusnya sampai sini dulu. Aku bakalan lanjut tentang kejanggalan-kejanggalan apa aja yang terjadi dalam kasus yang menimpa si Tengmonida ini. Jadi pastiin kalian tuh subscribe channel ini, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan kalau aku upload video-video baru, dan kalian juga nggak ketinggalan video part 2 dari kasus ini. Oke? See you next time. Tapi ya kan, ada yang mau aku bilang sama kalian. Gini, berarti nggak selamanya orang-orang yang ada di dekat kita itu adalah orang-orang yang baik. Ada juga kemungkinan kalau orang yang menyakiti kita itu orang terdekat kita. Iya kan? Iya. Ya udah, jadi dimanapun kalian berada, tolonglah ya, tolong jaga diri kalian baik-baik. Dan untuk si Tengmo ini, semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, dan semoga Tengmo itu ditempatkan di tempat yang terbaik, dan juga semoga Tengmo itu mendapatkan keadilan yang seharusnya dia dapatkan. Bye-bye!